Selamat malam Bante. Ya, Yang malam. saya hormati Yang Mulia Bante Romo Ramani dan Bapak Ibu Saudara Dhamma sekalian. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk membacakan parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan agar mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Pada hari ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Candakaro Mahatera. Sebelumnya, saya bacakan nama-nama orang yang sedang menderita sakit ini. Yang pertama ada Ibu Lipnawati Pasuruan, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Saudari Angela Josephine Florencia Surabaya, Ibu Go Big Chin Surabaya, Bapak Suryadi Onggo Surabaya, Bapak Tony Onggo Surabaya, Ibu Chandra Wulan Wijaya Surabaya, anak Michael Surya Dharma Surabaya, Ibu Lani Onggo Surabaya, anak Arsen Nathan Dinata Surabaya, Bapak Ong Chon Soy Surabaya, Bapak Taufik Wijaya Surabaya, Ibu Ong Lani Onggo Surabaya, Saudara Jimmy Santoso Wijaya Surabaya, Saudara Edwin Santoso Wijaya Surabaya, Saudara Ronaldi Santoso Wijaya Surabaya, Ibu Oi Funlip Surabaya, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Bapak Lim Tian Ki Surabaya, Ibu Fani Inawati Surabaya, Bapak Tan Hui Chiang Banjarmasin, Saudara Albertus Tandiono Surabaya, Saudara Stephen Tandiono Surabaya, Saudari Melisa Tandiono Banjarmasin, Saudari P.Y. Banjarmasin, Saudari Veronica Kusuma Dewi Surabaya, Bapak Irwin Handoko Jakarta, Bapak Sugianto Si Balikpapan, Ibu Jo Ciale Surabaya, Ibu Jo Kavi Surabaya, Bapak Chang Icia Surabaya, Saudara Chang Chen Hua Surabaya, Bapak Kiki Surabaya, Ibu Since Mamangke Kendari, Saudara Arif Maulana Firmansyah Surabaya, Bapak Kemi Sisanto Bali. Semoga dengan pembacaan parita yang kita lakukan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sudah sakit cepat pulih kembali. Selanjutnya, Bante, saya mohon izin untuk membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rojema ime hisakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon sila kepada Yang Mulia Bante dengan membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bante
Tisaranena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayang bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bante Tisaranena saha Pancasila niyacama Ya mahang wadamitang wadeta. ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Natiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Natiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Natiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabhante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Musawadah Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawadah Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majja Pamadadhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti silena bhoga sampada silena nibbutting yanti tasma silang wisodaye. Amabhante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya Bante dimohon untuk memimpin pembacaan parita Bante. Baik, terima kasih para Romo, Pak Mane, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama menambah kebajikan, mengulang sabda Guru Agung, atau mengulang Dhamma yang ada di buku Parita Suci. Silahkan yang membawa buku Parita Suci dibuka di halaman 71. Saya akan mengawali membaca Aradhana Dewata atau Dewata Aradhana. Selama pembacaan Dewata Aradhana, para Romo, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian cukup berdiam diri, tidak ikut membaca. Setelah itu nanti kemudian kita membaca bersama-sama. Samantang cakkawalesu atra gachantu dewata Saddhammang munirajasa sunanto sagamo kadang Sagge kame carupe kirisi karatate Cantalike wimane Diperate cakame taruana kahane kehawatum hikete Ummacayantu dewa jalatala wisame Yakka gandhaba naga Tidhanta santike yang muniwara wacanang sadhawo me sunanto Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Pandamayang Buddhasa Bhagavato Bubabhagana Makarang Karoma Se Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handama yang sarana gamana padhang bhanama se. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handama yang nama kara siddhi gathayo bhanama se. Yo cakkuma moha mala pakatho samang wa buddho sukhato vimutto marasa pasa vinimo cayanto pape sikhe mang janatang vineyang buddhang warantang sirasa namami lokasanathan ca vinayakan ca tante jasate jaya siddhi hotu sabbantaraya ca vinasamentu Dhammo dajo yo viyata sasadho dase siloka sawisuddhi magang niyaniko dhammadhara sadhari satawaho santikaro sucinno dhammang warantang sirasa namami moha padalang upasan tak dahang tante jasate jaya siddhi hotu sabbantaraya cawina samento saddhammasena sugata nugoyo loka sapapo pakile saceta Santo sayang santiniyo jagoca swakha tadamang viditang karoti sanghang warantang sirasa namami buddhang samasi ladidhing tante jasate jaya siddhi hotu sabbantaraya cawina samento. Handama yang sacak kiriya gathayo bhanama se. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasacca wajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasacca wajena soti te hotu sabada Nati me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasacca wajena soti te hotu sabada. Handama yang maha karuniko natho ti atikathayo bhanama se. Maha karuniko natho athaya sabapani nang puretwa parami sabba pato sambodhi muttamang
เอเตนะสัจจวัคเจนะมหันตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโทอิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปาระมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัคเจนะมหันตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโทสุขายะสัพพปานินังบุเรตวาปาระมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัคเจนะมหันตุสัพพุปัตตวาพันธมะยังนะโมกัสสะกะกะทาโยภะนามะเสนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากขาตัสเสวะเตนิทะนะโมมหัสสังฆัสสะปิวิสุทธสีลติทิโนนะโมโอมัตตยรัตถัสสะรัตนัตตยัสสะสัทธุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิกัจฉันตุอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพดานะโมการาสะเตเจนะวิธิมหิโหมิเตจะวาพันธมะยังรัตนะสุตตังภะนามะเสยานิทัพโพตานิสัมมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตาลิกเหสัพเบวะพุตตาสุมาณาภาวันตุอัตโหปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุตตานิสามิทัสสัพเบเมตตังกโรธะมานุสิยาปัจจายะดิวาจารัตโตจหรันติเยภะลิงตัสมาหิเนรักขะทะอัปปมัตตายังกินจิวิตตังอิทธวาหุรังวาสักเกสุวายังรัตนังปณิตังนะโนสมังอาทิตัตถาคเตนะอิดัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขะยังวิรากังอมตังปณิตังยะดัจฉกะสัตยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินจิอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมบุตตเสสโทปาริวันนะยิสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาโหสมาธินาเตนะสะโมนาวิชติอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุกกะละอัฏฐสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุกานิโหนติเปตาคิเนยาสุกตัสสะสาวกาเอเตสุดินนานิมหาภาลานิอิดัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามานะสาทะเหนะนิกามิโนโคตมัสสะสะนามหิเตปฏิปัตตาอมตังวิกัยหาลัทธมุทานิพุติงกุญจมานะอิดัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเกเตนะสัจ
เจนะสุวัตถิโหตุยะทินดะคีโลปัทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอาสัมปะกัมปิโยตัทโหปะมังสัพปุริสังวะดามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสติอิดัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวายันติกัมภีระปัญเยนะสุเดสิตานิกินจาปิเตหนติปุสสะปะมัตตังนะเตภวังอัฏฐบมาทิยันติอิดัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหวัสสัตตสนะสัมปดายะตายาสุธัมมาจหิตาภวันติสักกายดิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจาสีลัพพตังวาปิยตัตถิกินจิจตุหะปาเยหิจวิปปมุตโตจะจาปิทานานิอัพพโบกาตุงอิดัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุหินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุตเจตสาวังอาภัพโบโสตัสสะปฏิจจดายาอาภัพปตาดิทะปัตตสาวุตตาอิดัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวานาปะคุมเบยัตถาปุสิตักเกกิมหานะมาเสปัทมัสมิงกิมเหตัตโหปะมังธัมมวรังอเดสายินิพพานะกามิงปะระมังหิตายะอิตัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวโรวรัญญูวรัตโตวราหะโรอนุตตโรธัมมวรังอเดสายิดิดัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังปุรานังนวันนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวสมิงเตขีนะปิจาอวิรุลิทันดานิพพันติทิรายัตถายัมปติโปอิดัมปิสังเฆรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยานิทัพโหตานิสัมมาคตานิบุมมานิวายานิวะอันตาลิกเหตถาคตังเดวะมนุสสะโคจิตังธัมบุตถังนามัสสามะสุวัตถิโหตุยานิทัพโหตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิกเหตถาคตังเดวะมนุสสะโคจิตังธัมมังนามัสสามะสุวัตถิโหตุยานิทัพโพตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิกเหตถาคตังเดวะมนุสสะโคจิตังสังฆังนามัสสามะสุวัตถิโหตุหันดมะยังการณิยเมตตาสุตังภะนามะเสการณิยมัทธกุสาเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสาเมจจะสักโกอุจุจะสุหุจุจะสุวัจโจจันสมุตุอนัตติวะเอสะ
Dikhawa ye mahantawa majik marasaka anukathola Dikhawa ye ca aditha ye ca dure wasanti avidure Bhutawa sambhave siwa sabbe satta bhavantu sukhitata nak paro parang nikopetha nati manye thaka thacinang kanci biaro sakna pati sanya nanya manya sadukha mitheya mata yatha diyang putang ayusa kaputta manurakhe evam pisa babhotesu mana sambhava ye aparimanang metan jasa baloka seming mana sambhava ye aparimanang Udhang adho catiriyanca asambadhang awerang asapatang tidhan carang nisinowa sayanowa yawata savikata mitho etang sating adidheya brahma metang viharang tidha maho didhin ca anupagamma Sila wada sani nasampanno kami suwine yang ketang nahi jantuga bhasayang punareti ti handama yang kandha paritang bhak nama se Wiropake hime metang metang era pathe hime sabya pute hime metang metang kanha tamake hica apadake hime metang metang dipadake hime satu pade hime metang metang bahu pade hime mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang catu pado hingsi mamang hingsi bahu pado sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta cake wakla sabbe bhadrani pasantu makin cipapa magama Apamano Buddho, Apamano Dhammo, Apamano Sangho, Pamanawanta nisiring sapani, ahiwe jika satapadi unnanabhi, sarabumu sika, katame rakha, katame parita, patikamantu bhutani, Sohang namo bhagavato namo sattanang samma sambuddhanang handama yang wattaka paritang bhanama se Adhiloke silakuno saccang soceyanudaya Pena sacce nakahami saca kiriya manutarang awajitwa dhamma balang saritwa pubake jine saca balak mawasaya saca kiriya makasahang santi pagha apatana santi pada awancana mata pita canikhanta jata weda patikama sahasacce kate maihang mahapajjalito sikhi wajje siso laksakari sani udakang patwa yatha sikhi sacce nakme sakmonadhi esa me saca parami ti
Handama yang buddhanusati nayang karoma se iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Wicca carana sampanno sugato lokawido anuttaro purisa dhamma saradhi sattha dewa manusana buddho bhagawa ti handama yang dhammanusati nayang karoma se swagato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi handama yang sanghanusati nayang karoma se supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Sami cipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani adha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasa ti handama yang bujangga paritang bhanama se bujanggo sati sanghato dhammanang wicayo tatha wiriyam piti pasadhi bujangga catatha pare sama dhupe bujangga sate te sabadasina munina samadakhata bhavita bahuli kata sangwatanti abhinyaya nibbanaya cabodhya etena sajawajena sotite hotu sabada ekasming samayena ho mogalanan cakasapang kilane dukhite deswa bojangge satta desayi te catang abhinanditwa roga mocing sutang khane ete nasa cawajena sotite hotu sabada ekada dhammara japi kelanyena bipilito cundathere natanyewa bhana petwa nasadarang sammutitwa caabadha tamha sidhanakso ete nasa cawajena sotite hotu sabada pahina te caabadha pinnanam mahesinan maggahata kilesawa pattanupanti dhammatang etena sajawajena sotite hotu sabada handama yang atanatiya paritang bhanama se vipassisana matho cakumanta sasiri mato sikhi sampi namatho sababhuta nukampino vesabhusana matho ahataka satapasino
nama duka kusandasa marasena pamatino kona gamana satnama duk brahmana sabusi mato kasapa sanama duk wipamutta sasabadhi anggira sanama duk sakya buta sasiri mato yo imang dhammamate sesi sabadukha panudanang ye ca bini buta loke yatha bhutang vipasisung te jana apisuna mahanta vitasarada hitang dewa manusanang yang namasanti gotamang wija carana sampannang mahantang vitasaradang wija carana sampannang buddhang wandamagotaman ti handama yang abhaya paritang bhanama se yandun nimittang awamanggalanca yoca makna po sakuna sasatto papagahotu supinang akantang buddha nubhawe nakwina samintu yandun nimittang awamanggalanca yoca makna po sakuna sasatto papagahotu supinang akantang dhamma nubhawe nakwina samintu yandun nimittang awamanggalanca yoca makna po sakuna sasatto papagahotu supinang akantang sangha nubhawe nakwina samintu handama yang jaga paritang bhanama se aranye rukha mulewa sunya garewa bhikkhavo anusare dhak sambuddhang bayang tumha kano siya no ce buddhang sareya dhak loka jedhang nakra sabhang adha dhammang sareyatha niyanikang sudesitang no ce dhammang sareyatha niyanikang sudesitang adha sanghang sareyatha punyaketang anuttarang ewang buddhang sarantanang dhammang sanghang ca bhikkhavo bayang wajam bhitatang wa lo mahang so nahesati ti handama yang morak paritang bhanama se udetayan cakuma ekaraja Karisawanno padhawi pabhaso tang namasami harisawanang padhawi pabhasang tayat jagutta vihare mutiwaksang ye brahmana vedaku sabadhamme te me namo te jamang palayantu nama buddhanang nama bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imangso paritang katua moro carati esana ape kayan cakuma ekaraja Karisawanno padhawi pabhaso tang namas nami karisawanang padhawi pabhasang tayat jagutta vihare murating ye brahmana vedaku sabadhamme
เตเมนะโมเตจะมังปาลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาวิมังโสปาริตตังกัตวาโมโรวาสามกัปปะยิติหันดมะยังเทวตาอุยโยจนะกาทาโยภะนามะเสดุขขปัตตาจะนิดุขขะพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวะตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญสัมปดังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาดานังตัจจันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพะดาภาวนาภิรตาหนตุกัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพบุตตาปลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังบะลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังบันดามิสัพพะโสหันดมะยังสักกตวาติอาติกาทายโยภะนามะเสสักกตวาบุตถะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังอิตังเทวมนุสสานังบุตถะเตเจนะโสทินานาสันตุปัตตวาสัพเพดุขาโมปัสสะเมนตุเตสักกตวาธัมมรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังปริลาหูปัสสะมะนังธัมมเตเจนะโสทินานาสันตุปัตตวาสัพเพพยาโวปัสสะเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเจนะโสทินานาสันตุปัตตวาสัพเพโรกาโวปัสสะเมนตุเตขันธมะยังสัพพะโรกาติอาติกาทังภะนามะเสสัพพะโรกะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัจจิโตสัพพะเวระมติกันโตนิพพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังบะลังขันธมะยังโสอัทธลัทโธติอาติกาทังภะนามะเสโสอัทธลัทโธสุขิโตวิรุโหพุทธสาสะเนอโรโกสุขิโตโหหิสหัสสะเปหิญาติภิสาอัทธลัทธาสุขิตาวิรุหะพุทธสาสะเนอโรกาสุขิตาโหหิสหัสสะเปหิญาติภิเตอัทธลัทธาสุขิตาวิรุหะพุทธสาสะเนอโรกาสุขิตาโหทะสหัสสะเปหิญาติภิขันธมะยังจุลมังกลจักกวาลกาทายโยภะนามะเส
sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratananang anubhavena caturasiti sahasa dhamma kandhanubhavena Pitakatayanubhavena Cina sawakanubhavena Sabbe te roga Sabbe te bhaya Sabbe te antaraya Sabbe te upadhawa Sabbe te dunnimitta Sabbe te awamanggala winasanto Ayuwadhako, Dhanawadhako, Siriwadhako, Yasawadhako, Balawadhako, Wanawadhako, Sukhawadhako, Hotu sabada, Dukharoga bhaya vera, Soka satu cupadawa, Anika antaraya pinasanto jate jaksa jaya siddhi dhanang labhang sodhi bahagyang sukhang baklang siri ayu cakwanno cak bhogang wudhi jaya sawa satawasa cak ayu cak jiwa siddhi bhavantu te Bhawatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sodhi bhavantu te bhawatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba dhammanubhavena Sada sodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada sodhi bhavantu te sadhu Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon kepada Bante untuk memimpin meditasi Bante. Mari kita mempersiapkan diri duduk dengan nyaman, duduk di kursi atau di lantai beralaskan tempat duduk. Kita duduk dengan rileks. Tangan diletakkan di atas pangkuan. Berusaha konsentrasi pada objek sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Yang menggunakan objek napas, silakan dilatih lagi. Yang menggunakan objek cinta kasih atau pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk, silakan dilanjutkan. Kita kembangkan hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita masing-masing. Namun ada 3 hal yang penting untuk dimiliki saat latihan meditasi, yaitu yang pertama adalah atapi, yang artinya semangat. Semangat dalam latihan pengembangan batin. Kalau misalnya ngantuk, segera diatasi supaya tidak larut dalam
ngantuk itu hingga sampai tertidur. Kemudian yang kedua, sampajano atau sampajana, yaitu pengertian atau pengetahuan atau kebijaksanaan. Saat sedang konsentrasi, tiba-tiba pikiran lari keluar, ada mengingat atau ingatan muncul, atau berpikir, atau merasakan sesuatu yang enak ataupun tidak enak. Pengertian atau pengetahuan atau kebijaksanaan itu berfungsi sebagai mengarahkan atau mengembalikan kepada objek. Kembali kepada objek. Atau kadang juga dikatakan oleh pemimpin meditasi atau pembimbing meditasi, pikiran yang lantur itu dipotong supaya tidak terus lantur atau mengembara. Kembali kepada objek. Kemudian terus konsentrasi pada objek. Fokus pada objek. Begitu muncul pikiran lari keluar, atau ingatan muncul, atau perasaan-perasaan muncul, jangan diikuti, segeralah kembali kepada objek. Konsentrasi atau perhatian pada objek. Demikian seterusnya. Ya, mari meditasi kita mulai.
Sabi Sata Bawanto Sugi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bante, kami mohon Bante untuk memberikan anusasana Bante kepada kami. Baik. Para Romo, Ramane, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang saya hormati, sungguh kita patut bersyukur pada malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan dapat beraktivitas dengan baik, menambah kebajikan, mengulang parita bersama-sama yang kita tujukan kepada para umat yang sedang sakit. Saya tadi lihat sekitar 36 orang dari berbagai daerah. Ya, semogalah memang kebajikan yang kita lakukan betul-betul memberikan manfaat untuk sana famili atau saudara atau orang tua atau teman-teman atau para umat yang sedang sakit. Seperti dulu ya, Guru Agung juga pernah sakit dan ketika beliau sakit menganjurkan Bante Cunda untuk mengulang khotbah. Salah satunya yaitu
Bojjhanga atau yang ditulis di dalam buku Parita Suci itu ada di Bojjhanga Parita. Dan Bante Moggallana, Bante Kassapa juga saat sedang sakit dijenguk oleh guru agung atau dikunjungi oleh guru agung, kemudian guru agung membabarkan Satta Sambojjhanga atau yang ada di buku Parita Suci, yaitu Bojjhanga Parita. Beliau berdua juga sembuh dari penyakit yang dialami. Menurut dalam buku Parita Suci, beliau dapat sembuh karena bergembira. Ya, hatinya bergembira ketika sedang mendengarkan Dhamma. Nah, demikian pula para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, ketika mendengarkan Dhamma, kita dianjurkan juga untuk senang, untuk bergembira, apalagi di masa pandemi ini, kita diwanti-wanti, dipesan-pesan untuk dapat meningkatkan imun atau antibodi, supaya kita bisa memiliki kekuatan lahir maupun kekuatan batin dalam menghadapi masalah kehidupan yang memang virus ini pernah terjadi di zamannya Guru Agung, ya, itu di Wesali. Pada waktu itu juga terjadi pandemi, banyak orang meninggal dan bahkan tidak dimakam ceritanya waktu itu karena saking banyaknya. Nah, suatu saat kemudian raja dan penasehat berunding untuk mengundang Guru Agung. Ketika Guru Agung datang di sana, kemudian hujan lebat, lalu mayat-mayat yang ada di Wesali hanyut di bawah air hingga sampai ke laut. Nah, menurut cerita demikian. Jadi hati yang gembira itu penting sekali, atau bahagia. Ya, apapun yang kita lakukan, terutama kebajikan apapun, baik itu baca parita, meditasi, atau berdana, atau menjalankan sila, atau yang lain, lakukan dengan sepenuh hati, dengan gembira, agar kebajikan yang dilakukan dapat menjadi kekuatan atau bahkan perlindungan dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan yang ada di dalam Bojjhanga Parita. Ya, Guru Agung membabarkan 7 faktor penerangan agung atau penerangan sempurna. Di Bojjhanga Parita itu halaman 97, ya, itu di buku Parita Suci. Bojjhanga Parita ini yang pertama adalah tentang sati atau perhatian. Nah, ini ditulis di buku Digha Nikaya 3 nomor 251. Satta Sambojjhanga atau 7 faktor penerangan sempurna. Ya, kita memang harus sering-sering membicarakan tentang penerangan sempurna atau kesucian. Ya, siapa tahu nanti di suatu saat nanti kita bisa mencapai kesempurnaan, kita bisa mencapai kesucian. Nah, hal yang pertama, sati tadi ya, patut untuk kita kembangkan.
dalam kehidupan sehari-hari. Sati diterjemahkan sebagai kemampuan mengingat. Sebagai kemampuan mengingat atau perhatian. Nah, penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari berusaha untuk mengembangkan sati. Karena aktivitas kita sehari-hari selalu berkaitan dengan perhatian. Agar kita tidak mudah lupa. Ya, karena memang aktivitas sehari-hari, apalagi yang kerja di toko atau di mana ya, atau di dapur bahkan ya, kalau lupa-lupa nanti naruh barang, taruh sendiri, cari-cari ya, karena lupa. Apalagi di toko misalnya berhubungan dengan uang atau materi di toko ya, di sana harus diurus dengan baik. Kalau lupa-lupa, perhatiannya tidak kuat, maka di situ akan menjadi masalah. Oleh karena itu, sati atau perhatian ini ya bukan hanya sampai di situ ya manfaat atau kegunaannya, tetapi jauh lebih penting lagi, yaitu untuk kemajuan spiritual kita. Seperti yang dikhotbahkan oleh Guru Agung di dalam Jalan Arya Berfaktor 8, bahwa sati atau perhatian ini seperti juga yang dikhotbahkan di dalam Mahasati Patana Sutta. Itu memperhatikan atau menyadari tentang badan jasmani, tentang perasaan, tentang pikiran, dan bentuk-bentuk pikiran atau objek pikiran atau dhamma. Nah, ini penting sekali untuk kita semua yang ingin mengembangkan batin, agar batin kita dapat berkembang, maka sati atau perhatian ini memang harus terus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita lengah ya, kita tidak ada kesadaran, tidak ada kewaspadaan, seperti yang dikhotbahkan oleh Guru Aku, bahwa kelengahan adalah jalan menuju kematian. Kalau kita selalu waspada, selalu sadar, punya perhatian yang baik terhadap apa yang kita lakukan, maka itu kelak di kemudian hari nanti akan dapat mengkondisikan untuk tercapainya kesempurnaan batin. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Dhamma Wicaya. Dhamma Wicaya diterjemahkan sebagai penyelidikan terhadap Dhamma. Dhamma memang patut untuk kita selidiki kebenarannya. Bagi kita yang masih belajar ya, tentu memang ya di buku Parita atau buku-buku yang lain, ya tentu sudah banyak buku yang kita bisa gunakan untuk melatih diri atau untuk belajar, sehingga kita bisa mengetahui Dhamma ajaran Sang Buddha lebih mendalam lagi. Namun juga kadang timbul keraguan, timbul kebimbangan. Nah, tentu kita patut untuk bertanya kepada beliau yang mengetahui dengan jelas, mengetahui dengan benar, sehingga Dhamma yang kita ragukan menjadi makin mantap. Ketika kita praktekkan juga menjadi benar. Karena Dhamma ajaran Sang Buddha ini kalau kita praktekkan dengan pikiran yang ragu, tentu manfaatnya akan menjadi kecil. Tapi kalau kita praktekkan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, maka itu akan memberikan manfaat yang besar. Nah, oleh karena itu, kita hendaknya tidak malu atau tidak takut bertanya tentang Dhamma ajaran Sang Buddha ini, supaya kita tidak ragu-ragu terus. Ya. Kalau timbul ragu-ragu, ya maka di situ ketika melakukan kebajikan, manfaatnya akan menjadi kecil, atau malah salah atau keliru ya. Tapi kalau sudah timbul keyakinan yang kuat kepada Dhamma ajaran Sang Buddha, tidak ragu-ragu lagi, maka
minimal sotapanna itu memang keyakinannya sudah mantap, keyakinannya sudah kokoh. Atau apa aktivitas kita, kita harus kerjakan dengan sepenuh hati, dengan wirya, dengan semangat. Karena kalau berbuat baik tidak dengan semangat, ya nanti kita menunda-nunda waktu. Menunda-nunda waktu, nantilah, nantilah. Kalau pagi bilang, oh terlalu pagi. Kalau siang bilang, terlalu siang atau terlalu panas. Kalau sore, sudah sore. Kalau kenyang bilang, terlalu kenyang. Kalau lapar, terlalu lapar. Dan seterusnya. Banyak alasan. Ya, kalau demikian maka kebajikan tidak akan dilakukan oleh orang yang malas seperti itu. Tetapi orang yang semangat, ya, selagi ada kesempatan, kesempatan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti Guru Agung mengatakan, kau sendirilah yang harus berusaha. Sang tata gata hanya sebagai penunjuk jalan. Tumhehi kicang atapang akataro tata gata. Nah, Guru Agung sebagai penunjuk jalan sudah menjelaskan apa itu, ya, menunjukkan kebenaran yang begitu dikatakan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Begitu luar biasa. Ya, kalau kita mampu menjalankan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, maka tidak menyia-nyiakan kesempatan kita sebagai manusia. Guru Agung mengatakan untuk dapat lahir sebagai manusia itu sulit. Nah, sangat sulit. Dengan kita sekarang sudah lahir sebagai manusia. Tentu akibat dari karma baik yang sangat besar. Minimal dulu ya, karena atau disiplin ya, memiliki disiplin moral sangat baik sehingga dalam kehidupan ini bisa terlahir sebagai manusia. Nah, sekarang sudah lahir sebagai manusia, kalau tidak sungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, maka justru akan mengalami kemunduran. Bukannya maju, tetapi malah mengalami kemunduran. Nah, oleh karena itu, wirya atau usaha yang penuh semangat ini harus kita miliki. Kalau di dalam Jalan Arya berfaktor 8, usaha yang benar ya, di sana ada usaha yang benar. Itu pun juga semangat, harus berusaha dengan semangat, dengan gigih. Nah, artinya berusaha untuk mencegah hal-hal buruk yang belum muncul. Hal-hal buruk yang belum muncul di dalam diri kita ini ya harus dicegah supaya tidak muncul, jangan dipancing-pancing. Kalau justru dipancing-pancing nanti kalau sudah muncul bisa berkembang itu berbahaya. Nah, kemudian hal-hal buruk yang sudah ada di dalam diri kita kikis, kita kurangi, bahkan kita lenyapkan. Itu sudah menjadi tugas kita ya untuk berusaha mengikis, mengurangi, melenyapkan kilesa atau kotoran-kotoran batin atau pengotor-pengotor batin. Nah, kotoran batin ini kalau tidak dikikis, tidak dikurangi, akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Maka seperti kita belajar dhamma, membaca buku dhamma, kemudian praktek sila, latihan meditasi, ini berusaha untuk tidak memberi kondisi hal-hal buruk muncul di dalam diri. Dan kita pikir sedikit demi sedikit hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk berusaha membangkitkan hal-hal baik yang belum ada di dalam diri kita atau belum muncul di dalam diri kita. Tadi latihan meditasi, saya lihat waktu tadi sekitar 5 menit. Nah, 5 menit latihan meditasi kalau bisa konsentrasi dengan baik, tentu itu manfaatnya besar. Nah, ada memang yang sudah bisa konsentrasi, ada juga yang masih mencari-cari objek, ada juga yang memang
sudah bisa tenang ya, masing-masing berbeda sesuai dengan cara latihan. Nah, khususnya rajin atau kurang rajin atau disebut malas latihan. Kalau yang rajin latihan pasti bisa, karena Dhamma ajaran Sang Buddha ini hasil dari pengalaman, dari praktek guru agung, sehingga guru agung membabarkan kepada atau mengamalkan kepada para siswa agar para siswa juga dapat mencapai kemajuan spiritual. Nah, kemudian yang bagian terakhir adalah berusaha untuk mengembangkan hal-hal baik yang ada di dalam diri. Nah, khususnya tentang wirya ini ada 4. Yang pertama tadi itu berusaha untuk mencegah hal buruk yang belum muncul, kemudian mengikis hal buruk yang sudah ada di dalam diri, lalu berusaha untuk membangkitkan hal-hal baik yang belum muncul atau belum ada, kemudian berusaha untuk mengembangkan hal-hal baik yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, tentu kita semua yang masih belum mencapai kesucian, pasti ada hal-hal buruk yang ada di dalam diri sendiri. Dan tentu juga ada hal-hal yang baik. Nah, hal-hal buruk kita cegah, kita kurangi, kita lenyapkan. Hal-hal baik kita kembangkan. Terus kita kembangkan. Maka suatu saat nanti hal-hal buruk akan bisa dikatakan akan terpotong atau akan habis. Ya. Seperti para beliau yang sudah mencapai kesucian itu diibaratkan telah mencabut kilesa atau kotoran-kotoran batin, seperti mencabut rumput ya hingga sampai ke akar-akarnya, sampai ke hal-hal yang kecil-kecil sekalipun itu dikurangi atau dicabut atau dilenyapkan. Nah, ini penting sekali untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah seseorang atau umat awam latihan dengan baik, dengan sungguh-sungguh dalam meditasi, maka suatu saat akan muncul piti. Piti atau disebut sebagai kegiuran atau kegembiraan yang mendalam. Ya, barangkali para romo, ibu bapak, dan saudara-saudara sekalian dalam latihan meditasi telah mengalaminya tentang kegiuran ini. Nah, kegiuran ini diibaratkan bagaikan seseorang yang sedang berjalan jauh, kemudian kepanasan, kehausan, lalu suatu saat melihat sebatang pohon yang rindang, di bawah pohon itu ada mata air yang jernih sekali. Nah, ketika orang haus melihat air, bagaimana? Ya, kita akan tergiur untuk ingin minum, ya. Tergiur ingin minum. Nah, demikian pula seseorang yang sudah latihan meditasi dengan baik bisa mengalami kegiuran sehingga suatu saat nanti akan mencapai kebahagiaan, karena memang itu urutannya demikian. Setelah mengalami piti, nanti ada suka dan seterusnya. Nah, itu harus dilatih terus sehingga tidak hanya sampai di tingkat kegiuran, tetapi harus dilatih terus hingga sampai mencapai piti, mencapai suka, seperti seseorang bukan hanya melihat air jernih, ingin minum, tetapi juga memang betul-betul minum air jernih itu supaya bebas dari rasa haus. Bebas dari rasa haus, timbul rasa senang, timbul rasa gembira, atau timbul rasa bahagia karena sudah minum dengan cukup. Nah, dengan demikian, maka dalam latihan tentu akan dapat terus mencapai kemajuan dan latihan lagi, hingga sampai mencapai yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang
Berikutnya adalah pasadi. Ya, pasadi diterjemahkan sebagai ketenangan batin dari hal-hal yang mengganggu perasaan. Nah, saat meditasi kadang-kadang ada gangguan ya. Ya, memang masih ada gangguan dalam latihan meditasi. Ada yang disebut rintangan batin. Ada rintangan-rintangan yang memang mengganggu dalam latihan meditasi, seperti nafsu keinginan indria, etikat yang tidak baik atau etika jahat, kemudian kemalasan, kelambanan, lalu kadang-kadang muncul cemas, takut, khawatir, kadang-kadang juga muncul keraguan, ya. Hal-hal ini mengganggu dalam latihan untuk mencapai ketenangan batin. Maka memang kita harus berjuang dalam latihan meditasi itu sebetulnya adalah berjuang. Bukan hanya duduk, diem, apapun yang muncul hanya diterima begitu ya. Tidak demikian, tetapi berjuang. Berjuang untuk mengembangkan hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Kalau latihan menenangkan batin, tetapi justru yang muncul, yang berkembang hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna atau kilesa ya, malah itu tidak sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Kita dianjurkan untuk mengurangi hal yang buruk atau bahkan mencegah atau menghindari yang buruk, kita mengembangkan hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah pasadi lalu samadhi. Samadhi atau konsentrasi pikiran yang sempurna atau yang kuat. Kalau menurut dalam Jalan Arya Berfaktor 8, samadhi ini adalah yang telah mencapai jana ya, mencapai jana. Khususnya di sana disebut sama samadhi, samadhi yang benar atau konsentrasi yang benar. Nah, karena ada sama samadhi, ya pasti juga ada mica samadhi. Kalau meditasinya keliru itu disebut mica samadhi atau meditasinya salah atau samadhinya salah. Maka kita latihan samadhi memang harus benar supaya bisa disebut sama samadhi. Kalau masih ragu-ragu atau belum mantap dalam latihan atau kurang mengerti, ya tentu kita harus bertanya kepada Romo Pandita, kepada Bante, atau kepada Samanera, atau kepada Atasilani yang memang mengerti tentang samadhi atau yang berkaitan tentang meditasi. Yang tentu memang dengan bertanya bisa menambah wawasan ketika muncul keraguan, karena wawasannya bertambah, tentu keraguannya akan jadi berkurang. Dan apalagi kalau memang sudah timbul keyakinan yang mantap, tentu keraguan tidak akan mudah muncul lagi. Nah, begitu para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memang harus kita terus latih. Kita harus latih terus, hingga suatu saat nanti dapat mencapai kesempurnaan batin. Sebelum kita mencapai, ya memang harus latihan lagi. Kadang-kadang ada yang bertanya, Bante, saya ini sudah sekian lama kok belum bisa meditasi. Atau bilang, Bante, meditasi kok sulit. Saya nggak bisa meditasi, Bante. Maka saya juga memang tidak pernah meditasi. Tidak bisa meditasi, kemudian tidak latihan, ya selamanya tidak akan bisa. Betul ya, Romo ya, Romo, Bapak Ibu semuanya. Kalau orang tidak tahu, tidak bisa, lalu tidak mau latihan, ya pasti sampai kapanpun tidak akan bisa. Tapi kalau mau latihan, suatu saat pasti akan bisa. Ya, namanya latihan itu ya harus sabar, harus
ulet, harus dilandasi dengan pikiran yang baik atau pikiran yang benar. Kemudian juga harus dibimbing dengan eh, dibimbing oleh Bante atau siapa yang bisa pembimbing meditasi atau juga kadang-kadang bisa disebut apa itu ya, retret istilahnya. Ikut retret supaya di sana memang betul-betul belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh selama waktu yang ditentukan. Kalau sudah pernah latihan, di situ punya landasan, punya dasar, ya, punya modal begitu, ya. Seperti sudah punya modal, punya ilmu, sehingga ketika latihan ya, sudah pernah latihan, kemudian sampai di rumah nanti dilatih lagi, dilatih lagi, dilatih lagi. Demikian seterusnya. Sehingga ketika kita latihan di rumah dengan tekun, dengan sabar, dengan cara yang benar, khususnya pagi-pagi itu bangun pagi, itu juga malam sebelum tidur. Ada para ahli meditasi mengatakan ada waktu yang ideal untuk latihan meditasi, yaitu bangun pagi dan malam sebelum tidur. Dan juga barangkali ada di waktu yang lain. Nah, kecuali kalau retret ya, atau latihan khusus itu memang mulai dari bangun pagi, karena kalau di Dhammadippa Batu Malang itu dari jam 3 pagi hingga sampai jam 9 malam. Itu meditasi terus. Ya, tentu masih boleh ada urusan-urusan pribadi. Kalau juga tetap harus makan, ya, makan pagi, makan siang, kebutuhan-kebutuhan harian, dan lain sebagainya. Nah, para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh ya, UPK. Yang ketujuh adalah UPK atau keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin ini penting juga untuk kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya tidak sedikit ya orang yang justru larut di dalam masalah kehidupan sehari-hari. Ketika muncul sedih, larut dalam kesedihan. Ketika senang, larut dalam kesenangan. Diumbang-ambingkan oleh 8 kondisi duniawi. Ada senang, tidak senang, ada untung, ada rugi, ada dipuji, ada dicela, ada dikenal, ada tidak dikenal. Ya. Selalu muncul bergantian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita tidak punya keseimbangan batin, maka akan terus diombang-ambingkan, akan terus muncul masalah dan bahkan bisa memperlama atau menambah masalah. Masalah sudah ada, sudah muncul, kemudian ditambah lagi masalah yang baru. Satu masalah muncul, belum diatasi, muncul lagi masalah yang lain. Nah, maka kita memang dianjurkan untuk latihan mengembangkan keseimbangan batin. Supaya tidak larut dalam 8 kondisi duniawi. Ya, ketika muncul, misalnya lagi sakit, ya berusahalah untuk tenang, untuk mengembangkan hal baik yang ada di dalam batin. Sekalipun sakit, pasti masih ada ingat-ingat kebajikan yang pernah dilakukan, kembangkan. Supaya tidak terlarut dalam sakit yang dialami. Atau misalnya mengembangkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ketika itu nanti misalnya muncul ketenangan atau muncul kebahagiaan, itu dikatakan sebagai obat. Ya. Obat itu tidak hanya dari luar, dari dokter, atau dari, taruhlah misalnya ada tabib yang bisa mengobati, ya. Tapi juga harus ada obat dari dalam atau dari spiritual, terutama spiritual yang tenang,
atau batin yang tenang, kemudian juga menambah kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting. Sehingga sakit yang dialami akan bisa segera sembuh. Nah, itu saya juga ketika menjenguk umat, kemudian baca parita, dokternya juga mengatakan, nah, tolong Pak Biksu didoakan ini pasiennya supaya pikirannya tenang, bisa cepat sembuh. Nah, ini dokter yang baik ya, dokter yang baik, dokter yang mengerti. Demikian memang. Bukan hanya dokter fisik, tetapi juga perlu dokter spiritual. Supaya ya itu tadi ya, pikirannya menjadi tenang dalam menghadapi sakit yang dialami sehingga akan segera pulih atau segera sembuh. Para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 7 faktor penerangan agung atau 7 faktor penerangan sempurna yang tadi saya jelaskan di atas, memang harus kita latih, harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita mempunyai cita-cita ya, kita mempunyai cita-cita untuk mencapai kesempurnaan batin. Apabila dikembangkan dengan baik, dengan benar, suatu saat dapat mencapai kebebasan. Bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Ini menjadi cita-cita luhur kita sebagai umat Buddha. Supaya kita tidak lahir lagi. Ketika kita masih lahir lagi, kita akan mengalami sakit, tua, meninggal, ya, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, demikian seterusnya. Maka kita sebagai umat Buddha dianjurkan ketika setelah berbuat kebajikan itu bertekadlah yang tertinggi. Bertekad yang tertinggi artinya bertekad untuk mencapai kesempurnaan batin. Itu tekad yang paling tinggi. Bukan hanya bertekad untuk keduniawian semata ya. Semoga saya jadi kaya, semoga saya banyak harta, semoga saya banyak pengikut, dan lain sebagainya. Kita dianjurkan untuk bertekad yang paling tinggi. Karena kalaupun dalam hidup ini belum mencapai yang tertinggi itu, kalau kita membuat sebab-sebab yang baik pasti akan berbuah kebaikan. Pasti akan berbuah kebahagiaan. Karena memang Dhamma itu pasti diibaratkan matahari. Matahari selalu terbit dari timur. Belum pernah ada terbit dari barat ya. Nah, dan Dhamma itu juga diibaratkan bagaikan air laut. Air laut itu pasti asin. Tidak ada air laut yang tidak asin. Kemudian diibaratkan juga bagaikan benda yang jatuh. Benda yang jatuh pasti ke bawah. Tidak ada benda jatuh naik lagi. Kalau benda yang jatuh justru naik, itu belum jatuh. Kalau namanya jatuh, pasti ke bawah. Ya, itu luar biasa. Dhamma ajaran Sang Buddha itu dikatakan adalah pasti. Kebenarannya pasti. Nah, oleh karena kebenarannya yang pasti ini ya, kita sebagai umat Buddha yang belum mantap keyakinannya, kadang masih ragu-ragu. Kita perlu ehipasiko, ya, kita buktikan kebenarannya. Ketika kita praktekkan, kita senang, kita bahagia, dan kalau kita berbuat kepada seseorang, lalu orang itu juga senang dan berbahagia, ya, tentu itu memberi manfaat untuk diri sendiri dan memberi manfaat untuk orang lain. Dan demikianlah yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita juga dianjurkan untuk mengikis ikatan, mengikis kemelekatan, karena hidup ini kalau kita tidak
memiliki pengertian sesuai dengan Dhamma, justru menambah ikatan, menambah kemelekat. Kalau seseorang dalam hidupnya justru menambah kemelekatan, menambah ikatan, sama dengan juga menambah penderitaan. Seperti misalnya ketika suatu saat ada masalah, lalu masalah itu dipikir terus, tidak pernah diletakkan, tidak pernah ditinggalkan, melekat kepada masalah. Dan bukan hanya melekat kepada menimbulkan penderitaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua ingin hidup bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin menderita. Semua makhluk pasti ingin bahagia. Maka mari para Romo, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita belajar, kita praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, khususnya Satta Sambojjhanga atau 7 faktor penerangan agung, 7 faktor penerangan sempurna yang saya jelaskan di atas, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga dapat menambah semangat di dalam praktek Dhamma demi untuk tercapainya cita-cita luhur, terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan, atau mencapai penerangan agung, atau mencapai penerangan batin. Dan dengan telah mencapai itu, maka ya tentu kita mencapai tujuan luhur, mencapai tujuan mulia, dan tentu sangat luar biasa kalau dalam kehidupan ini bisa mencapainya. Namun apabila belum bisa mencapai, kita sudah punya benih-benih kebajikan, suatu saat akan dapat berjuang lagi hingga suatu saat nanti dapat mencapai kesempurnaan batin. Ya, demikian para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudari sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga para umat Buddha yang sedang sakit, pikirannya menjadi tenang, dan hatinya bergembira mendengar khotbah ini, atau juga parita yang telah kita baca bersama tadi, dengan gembira, dengan berbahagia mendengarkan Dhamma, menjadi kebajikan dan menguatkan imun atau antibodi menjadi makin kuat, dan berbuat baik lagi hingga suatu saat nanti dapat sehat atau sembuh dan bisa beraktivitas dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan para Romo, Ibu Bapak, dan saudara-saudari sekalian yang telah berbuat baik pada malam hari ini, semogalah juga diberkahi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, usahanya maju, rezekinya lancar, dan tercapai yang menjadi cita-citanya. Sebagai penutup, Sabe Sata Bawantu Suki Kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumerana Bante atas anusasana yang diberikan, semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, mungkin ada sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Suhu Kasin. Pada Suhu Kasin, kami persilakan. Yang kami muliakan Bante Candakaru Mahatera, yang kami hormati para Romo Ramani, serta umat Gaes dan saudara-saudara kita dimanapun berada yang keadaan fisiknya kurang sehat malam ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam ini adalah sangat luar biasa karena kehadiran Yang Mulia Bante Candakaru Mahatera. Beliau adalah merupakan seorang guru yang pernah berwasa di Wihara Eka Dharma Loka Surabaya.
juga merupakan wasa yang pertama kali Wihara Eka Dharma Loka Surabaya ditempati oleh Yang Mulia Bante Candakaru yang sekarang sudah Mahatera. Mungkin waktu itu seperti Krishna Vincent itu masih balita. Jadi sekarang sudah bisa memimpin. Ini adalah regenerasi bahwa Anjang Sana ini benar-benar kita bukan teori aja, melainkan kita praktekkan untuk melayani sesama. Sungguh luar biasa malam ini, karena Anjang Sana ini kita adalah suatu kumpulan yang berbagai wihara yang ada di Surabaya maupun di daerah-daerah. Malam ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan, untuk membaca bersama-sama membacakan Parita Sutta maupun Gata, mendengarkan pembabaran Anusasana yang begitu mulia dari Yang Mulia Bante Candakaru. Semoga dengan siraman ini, kerohanian ini membawa kebangkitan imun yang positif bagi saudara-saudara kita yang secara fisiknya kurang sehat ini. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Suhu. Selanjutnya, setelah kita membaca parita dan bermeditasi, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kita dengan membacakan Patidana kepada Bante. Kami mohon untuk memimpin pembacaan Patidana, Bante. Ya, baik, kita jasa untuk keluarga, sanak famili, para leluhur. Semoga dengan kekuatan kebajikan untuk jasa-jasa yang kita lakukan pada malam hari ini, mengulang parita, mempraktekkan sila, latihan meditasi, dan juga kebajikan yang lain, menjadi kekuatan untuk diri sendiri dan juga untuk makhluk-makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Semoga mereka ikut berbahagia. Pandamayang patidanang karoma se punya sidani katasa yananya nikata nile te sanca bagi hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta cak maihang mata pita dayo ditame cabjati dhawa anye majhata werino satta tidhanti lokasming he bhumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe yatang ye patitaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabbe satta sadda hontu awera sukha jiwino kema padan capa pontu Desa sasijatang subha. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mungkin ada sedikit pengumuman yang akan disampaikan sama Romo Edi. Pada Romo Edi, kami persilakan. Ya baik. Terima kasih, Saudara Krishna, memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan pengumuman. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk hari Selasa depan, tanggal 12 April tahun 2022, pembacaan parita
bersama GES Grup Anjangsana Edaka Surabaya dipimpin oleh Yang Mulia Bante Titawiryo Tera. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mempunyai saudara atau famili atau kerabat yang sakit, bisa mendaftarkan di nomor WA atau HP WA-nya Wihara atau WA-nya saya di 0821 433 50123. Ya, itu dari saya, Krisna, pengumuman. Baik, terima kasih Romo. Kalau gitu, marilah kita bersama-sama menutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, demikianlah pembacaan parita kita pada malam hari ini. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama mengkondisikan teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit cepat pulih dan cepat lekas sembuh. Sebelumnya, marilah kita bersama berterima kasih kepada Yang Mulia Bante yang akan saya awali dengan kata okasa dan dilanjutkan dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Dana Biwadana Silisa. Silakan Ji Lili, ditutup. Ya, baik. Oke. Selamat malam. Terima kasih Bante atas kesempatan yang diberikan pada kami. Silakan Bante kalau mau meninggalkan tempat, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bante. Namo Dana. Budaya. Namo Buddhaya Bante. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi Selasa minggu depan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1 malam. Romo Edi di end. Ya, oke. Bye. Tolong di end chat Romo.